Salam. Bap Mama yang diberkati Tuhan, Majelis Sinode Gemit memberikan kepada kita tema dalam merenungkan kesengsaraan Kristus dalam perayaan memasuki minggu ke-6. Kita ada dalam satu tema penderitaan berlapis. Penderitaan berlapis. Salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat ditawar itu rasa aman. Itu tidak bisa ditawar. Itu jelas menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang dibutuhkan oleh siapa saja. Laki-laki, perempuan, tua atau muda. Kita membutuhkan rasa aman. Seorang psikolog Amerika, Abraham Maslow, dia bagi kebutuhan mutlak manusia itu dalam sebuah bentuk piramida. Dan dia menyatakan bahwa kebutuhan yang pertama yang tidak bisa ditawar itu kebutuhan makan minum itu. Kita lapar, kita tidak bisa tunda makan. Harus itu, hukumnya harus. Kemudian pada tempat yang kedua, psikolog Amerika ini menempatkan bahwa kebutuhan rasa aman itu akan kembali menjadi kebutuhan yang aktif dengan sendirinya. Ketika manusia sudah dapat memenuhi kebutuhan yang pertama dalam soal makan minum. Itu berarti Bapak Mama, saudara-saudara, kalau kita perhatikan memang untuk kebutuhan rasa aman itu lebih banyak itu anak-anak. Karena itu mama dong kalau anak-anak pergi sekolah itu selalu antar, bapak antar, mama antar. Mereka lebih banyak membutuhkan rasa. Kita akan menjadi sangat gelisah kalau membiarkan anak-anak itu jalan sendiri, apalagi usia mereka masih sangat dini. Tetapi kemudian kebutuhan akan rasa aman ini juga akan mendesak mereka yang sebenarnya sudah bisa mengamankan diri mereka karena usia. Orang dewasa akan merasa tidak lagi aman ketika dia lihat bahwa situasi-situasi di sekitar dia itu tidak lagi memberikan rasa aman. Karena itu ketika berhadapan dengan kenyataan yang demikian, maka manusia akan cenderung mencari rasa aman. Menciptakan sesuatu yang paling tidak bisa menghadirkan rasa aman. Kita lihat itu orang rumah semakin bagus, itu dia pun pagar semakin tinggi itu. Kadang-kadang kita tidak dapat lihat dia pun atap. Semakin banyak orang semakin merasakan itu dia punya buah dari pekerjaan, dia pun doi banyak, dia punya harta berlimpah, justru dia semakin merasa tidak aman dan terancam. Karena itu orang bayar bodyguard. Orang kasih keluar uang untuk ada satu yang mengawal dia di mana saja dia berada. Dia jalan itu lenggang kangkung, bodyguard siap gerak, siap gerak. Ada di dia punya sisi terus itu salah satunya kalau kita cek itu mama orang sudah merasa tidak lagi aman itu. Karena itu dia mulai menciptakan apa saja yang paling tidak bahkan mencari tempat yang mengamankan hidup. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus, narasi kitab Injil ini banyak memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu selalu diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak aman. Di mana dia mengajar itu semua bentuk pengajarannya menyembuhkan orang sakit itu selalu dilihat oleh orang-orang Yahudi. Apalagi itu pemuka-pemuka agama Yahudi. Sehingga kita bisa katakan itu mereka melihat Yesus bukan karena terkesima dengan pengajaran dan mujizat yang Yesus lakukan. Tapi mereka melihat dan mematai Yesus itu untuk melihat celah terbesar itu apa yang ada dalam diri Yesus. Bahkan kitab Injil dari awal itu kelahiran Yesus itu sudah tidak aman. Sehingga bayi Yesus harus diungsikan, dibawa ke tempat yang sebenarnya tidak tepat dia dilahirkan di sana.
Jadi itu berarti Bapak Mama kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya Yesus tidak mendapatkan rasa aman itu dari sejak dia dilahirkan. Bahkan dalam kandungan saja rasa tidak aman itu sudah dirasakan oleh ibunya Maria. Dan puncak dari ketidakamanan Yesus itu ketika dia sudah ditangkap dan siap untuk diadili. Hari ini narasi menurut Lukas itu bercerita kepada kita tentang dua proses peradilan yang akhirnya menggiring Yesus pada hukuman mati. Mari kita lihat dua proses ini dengan baik. Proses pertama itu peradilan di depan Mahkamah Agama Sanhedrin, itu jumlah 70 orang yang dikepalai oleh seorang imam besar. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, dalam mahkamah agama yang diadili oleh para hakim yang memang disiapkan oleh orang-orang Yahudi secara khusus dengan kepakaran mereka masing-masing, itu mereka mengadili itu dari sudut pandang hukum Yahudi. Karena itu Bapak Mama, pengadilan ini terjadi dengan satu alasan utama. Sebuah alasan utama yang sebenarnya itu sebuah upaya untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Yaitu apa? Mengaku sebagai anak Allah. Dan bagi hukum Yahudi, mengaku sebagai anak Allah ini berarti menyamakan dirinya dengan Allah. Dan kalau sudah menyamakan dirinya dengan Allah itu sebagai sebuah bentuk penghujatan terhadap Allah. Dan hukum Yahudi tidak membenarkan perilaku ini. Karena itu kalau sudah didapati ada sebuah bentuk penghujatan terhadap Allah, sebagaimana yang disangsikan kepada Yesus oleh para pemuka agama ini, maka salah satu-satunya jalan adalah Yesus harus dihukum mati. Tetapi ingat Bapak Mama, Mahkamah agama Yahudi para Sanhedrin yang disebut sebagai Sanhedrin 70 orang ini tidak punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Karena itu kitab-kitab Injil sinopsis ini Bapak Mama menceritakan kepada kita bagaimana semua orang-orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi ini bekerja keras supaya apa? Supaya Yesus dapat dihukum mati. Tapi mereka tatoa di satu hal, bahkan ada dua hal. Yang pertama, Sanhedrin tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang. Kalau hukuman mati menurut hukum Musa itu Bapak Mama, itu ada, tapi bukan penyaliban. Yaitu dirajam sampai mati, ya, dengan batu, dengan pedang. Itu hukum Musa mengatakan seperti itu. Karena itu ketika cerita seorang perempuan yang didapati berdosa, Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, angkat batu paling pertama lempar ini perempuan sampai mati. Tidak ada yang berani. Hal yang kedua, Mahkamah agama Yahudi ini tidak bisa menjatuhkan keputusan sekalipun sanksi itu sudah mereka buat sedemikian rupa. Karena apa? Karena Mahkamah agama Yahudi tidak bisa memutuskan seseorang bersalah pas mendekati hari raya Paskah. Itu haram bagi mereka. Melewati mengadakan proses peradilan itu haram bagi mereka. Nah, karena itu Bapak Mama kita perhatikan sebenarnya proses peradilan Yesus di hadapan para pemangku agama Yahudi ini sudah cacat dari pertama. Karena apa? Justru tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Yesus itu diberikan itu di luar pengadilan. Bahkan ketika memasuki pengadilan di depan para Sanhedrin itu, tuduhan mereka sudah mereka buat di luar pengadilan. Bukankah sebuah keputusan itu dianggap sah
ketika dilakukan dalam sebuah ruang peradilan. Sehingga kalau kita baca lebih dalam lagi, sebenarnya para pembenci Yesus, semua pemuka-pemuka agama Yahudi itu sudah mengadakan pertemuan, artinya mereka sudah mengadakan sebuah pra-peradilan tanpa Yesus. Dengan memberikan bukti-bukti, sehingga pas Yesus saat itu tinggal ketok palu, saya tidak perlu lagi dengar apa-apa lagi. Jadi proses peradilan yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya tidak sah. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, peradilan yang kedua itu Bapak Mama mencatat kepada kita, peradilan menurut hukum Romawi. Kalau kita perhatikan Bapak Mama, Pilatus tidak mendapati ada sesuatu yang salah dilakukan oleh Yesus. Dia bilang, saya tidak mendapati kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Saya tidak mendapati kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Sekalipun orang-orang Yahudi, para pemuka-pemuka agama ini sudah membawa 3 daftar kesalahan yang diucapkan, yang dilakukan oleh Yesus. Sebuah kesalahan tuduhan politik yang sebenarnya dipolitisasi. 3 tuduhan politik yang sebenarnya dipolitisasi oleh orang-orang Yahudi sendiri. Yang pertama mereka bilang begini, Yesus itu mengasut semua anak-anak bangsa, orang-orang Yahudi, diasut semua, orang-orang Yahudi, orang Romawi diasut. Jadi di mana Yesus mengajar, pengajarannya adalah sebuah pengajaran untuk menghasut orang, supaya tidak lagi menunjukkan ketaatan kepada orang Romawi, kepada kaisar. Yang kedua Bapak Mama, tuduhan politik yang memang sudah dibawa sebagai sebuah daftar kesalahan yang dipolitisasi oleh orang-orang Yahudi dengan amat sangat sengaja. Yang kedua adalah mereka bilang Yesus itu larang membayar pajak kepada kaisar. Tapi kita lihat dalam pengajaran, berikanlah kepada apa? Kaisar apa yang menjadi hak kaisar? Karena itu memang Pilatus bilang begini, saya tidak mendapati kesalahan dalam diri Yesus. Dan kesalahan atau tuduhan politik yang dipolitisasi oleh orang-orang Yahudi yang ketiga adalah Yesus mengaku dia sebagai raja. Kalau mengaku sebagai raja itu Bapak Mama berarti dengan sendirinya memberikan sebuah penyangkalan terhadap pemerintahan Roma. Yesus bilang dia tidak pernah melakukan itu. Dan Pilatus juga membenarkan dia tidak mendapati kesalahan dalam diri Yesus. Bapak Mama saudara-saudara, ini sebuah proses peradilan, 2 bentuk peradilan dalam hukum agama Yahudi dan dalam peradilan dari sudut pandang pemerintahan Romawi yang sebenarnya tidak pernah mendapati kesalahan Yesus. Tapi kita lihat Bapak Mama saudara-saudara, bahwa betapa para pembenci Yesus itu merancangkan segala sesuatu untuk supaya menggiring Yesus menuju pada penyaliban. Karena pada hukuman secara Romawi penyaliban itu yang pas dilakukan oleh mereka. Dari segi hukum Yahudi, penyaliban menjelang Paskah itu juga tidak boleh dilakukan kecuali dari sisi peradilan menurut hukum Romawi. Nah Bapak Mama saudara-saudara, ini sebuah rentetan penderitaan yang berlapis yang didapati ketika Bapak Mama dan saya membaca teks ini. Sebuah penderitaan dari sisi di mana Yesus mengalami sebuah tekanan psikis yang luar biasa. Ini pemfitnahan ini Bapak Mama. Karena itu ada satu pernyataan yang benar yang mengatakan itu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu sesuatu yang tidak hanya membunuh perasaan tetapi juga membunuh semangat seseorang untuk hidup. Dan Yesus mengalami ini. Penderitaan berlapis
Yesus dianiaya, Yesus difina, Yesus di, bahkan Yesus dibully, kasih tutup dia pun muka, lalu bilang, coba tebak siapa yang tutup muka. Saya pikir ini sebuah penghinaan luar biasa yang menggambarkan kepada kita bahwa penderitaan Yesus itu bukan sebuah penderitaan tentang sebuah tekanan psikis saja, tapi sebuah penderitaan yang juga masuk pada penderitaan secara fisik. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tapi Injil katakan kepada kita bahwa Yesus memberikan respon terhadap kekerasan bahkan penderitaan berlapis yang dia alami. Respon Yesus itu nampak dalam pembacaan kita. Dia diam saja. Dia tidak melakukan perlawanan apa-apa. Karena dia tahu bukan karena sebuah kesalahan dia digiring pada situasi itu. Tapi karena rencana Tuhan memang harus dan tidak bisa ditawar oleh Tuhan. Itulah sebuah jalan penderitaan yang memang harus dilewati oleh Yesus. Sampai sependeritaan yang berujung pada penyaliban. Mama, saudara-saudara, penderitaan itu tidak boleh hanya dilihat sebagai sebuah bentuk hukuman dosa atas dari Tuhan untuk kita. Kita belajar dalam banyak kesempatan dalam minggu-minggu sengsara. Beberapa minggu ini kita belajar bagaimana kita harus memaknai sebuah bentuk penderitaan yang kita alami itu dalam diri kita. Karena dalam penderitaan itu Bapak Mama, Tuhan mengizinkan kita bahkan menjadi cara Allah untuk memampukan manusia menemukan hakikat kehidupannya. Penderitaan itu akan membantu dan bahkan menolong betong ada pada situasi yang sulit itu supaya apa? Supaya kita boleh mengenal siapa kita ini, hakikat kenapa kita hidup dan kita ada dalam dunia ini. Yesus tidak pernah membalas, karena bagi Yesus kekerasan dibalas dengan kekerasan selalu akan menimbulkan masalah baru. Fitnah yang dibalas dengan sebuah pemfitnahan akan juga menimbulkan masalah baru. Kebencian yang dibalas dengan kebencian, bahkan kebencian berlapis-lapis, itu juga akan menimbulkan masalah baru. Bapak Mama, kita terkadang itu kebencian orang tua terhadap satu keluarga itu kadang-kadang itu diwariskan kepada anak-anak. Yang seharusnya warisan orang tua terhadap anak-anak itu warisan nasihat, arahan, didikan, warisan dalam bentuk sertifikat tanah. Tapi kita ini kebanyakan orang NTT ini kita harus jujur. Ini saya mau kasih tahu, kita harus jujur ini. Terkadang permasalahan yang dialami oleh orang tua, kebencian orang tua terhadap keluarga A, itu diturunkan kebenciannya kepada anak-anak. Sehingga apa? Pagar itu kita bangun, tembok itu kita bangun. Kalau orang tua sudah tidak bergaul dengan keluarga A, maka anak-anak pun akan diajak tidak boleh bergaul dengan keluarga A. Ada kok, bawa mata banyak, sekali. Tidak ada kekerasan itu Bapak Mama, yang dibalas dengan kekerasan itu akan meneduhkan sebuah situasi. Kebencian yang dibalas dengan kebencian tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Karena itu kalau engkau mendapati ada kebencian dalam dirimu, selesaikan itu. Karena kebencian itu akan selalu membuat botong ini akan berpikir supaya dapat membalaskan rasa benci kita kepada mereka yang telah mereka sakiti kita. Ada beberapa hal penting Bapak Mama. Ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dalam Minggu Sengsara Kristus yang ke-6. Yang pertama, mari potong lihat salib itu sebagai alarm. Kadang kita terlambat bangun itu karena salah satunya alarm hidup tidak ada di kita, di tengah-tengah kita. Bapak, Mama kadang-kadang jadi alarm hidup. Bangun, sejam 7.
Anak-anak kadang-kadang terlambat bangun itu kadang alarm tidak berbunyi. Tapi kalau kita sekarang ini di HP itu sudah banyak alarm. Saya kotong setel itu alarm untuk membangunkan kita. Nah, salib itu Bapak Mama harus menjadi alarm bagi kita. Yang mengingatkan kepada kita tentang satu penyakit. Penyakit mencintai diri sendiri. Salib itu sebagai alarm yang mengingatkan kepada kita betapa penyakit mencintai diri sendiri itu sementara sedang merasuk kehidupan Bapak Mama dan saya. Mencintai diri sendiri itu Bapak Mama itu baik. Bukan saya tidak sementara sedang bilang bahwa rawat diri itu tidak baik. Mama dompi salon, urus muka, smoothing, rebonding rambut. Saya tidak sementara bilang itu. Tapi ketika segala sesuatu itu dilakukan hanya semata-mata bertumpu pada kita pun kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain, itu juga berdosa. Kadang saya tidak peduli. Lu mau mati-mati. Kau tambah injak, mati-mati. Yang penting beta pun keluarga selamat. Salib mengingatkan kita bahwa Tuhan keluar dari kepentingan dirinya sendiri. Tuhan beranjak pada sebuah situasi di mana dia memperlihatkan kepada dunia ini, saya tidak berupaya untuk mengamankan diri. Tapi dia berani untuk menerima penderitaan itu hanya karena satu alasan. Demi orang lain, demi manusia, demi Bapak Mama dan saya. Yang kedua Bapak Mama saudara-saudara, Martin Luther katakan begini, manusia tidak dapat membenarkan dirinya. Sejati sekalipun manusia berupaya untuk membenarkan diri. Manusia tidak dapat membenarkan diri. Karena itu dia bilang begini, manusia memerlukan Tuhan untuk membenarkan dirinya yang tidak benar. Kalau begitu Bapak Mama saudara-saudara, benar. Upaya kita untuk membenarkan diri kita sendiri di hadapan dunia ini adalah sebuah upaya yang sia-sia. Karena itu kenapa pengakuan dosa itu penting. Kita kalau ada beban-beban hidup itu orang timur itu biasa bilang naketi dulu. Ada tes salah apa kita berdoa, ini naketi dulu. Mama mesti naketi dulu, bapak mesti naketi. Pentingnya sebuah pengakuan dosa. Supaya kita tahu bahwa upaya kita untuk membenarkan diri itu adalah sebuah upaya yang sia-sia. Tidak ada orang yang bisa membenarkan diri. Bahkan Rasul Paulus katakan, tidak ada orang yang benar sekali-kali. Tidak ada orang yang benar. Salib harus tetap dijunjung tinggi. Seorang teolog Jepang, Kosuke Koyama, dia tuliskan dalam sebuah buku, tidak ada gagang pada salib. Itu berarti Bapak Mama, kehidupan orang Kristen akan berhadapan dengan banyak hal yang tidak mudah. Bahkan ada banyak jalan menuju pada penderitaan yang tidak bisa disili oleh orang Kristen. Karena itu terkadang Bapak Mama kita harus jujur bahwa kita selalu punya prinsip ini. Kenapa kalau ada yang gampang, soalnya cari yang gampang. Kenapa kalau ada yang mudah, cari yang susah begitu. Kenapa sesuatu yang sudah mudah itu kita persulit lagi? Karena itu salib ini Kosuke Koyama dia bilang tidak ada gagang pada salib. Itu berarti salib kita tidak bisa VI. Amin. Kita tidak bisa VI macam kayak kita VI koper itu kalau mau pergi di bandar udara El Tari Kupang. Kita tidak bisa VI macam kayak kita bawa kantong plastik baru belanja dari pasar Penpui. Tidak ada gagang pada salib itu menceritakan kepada kita salib itu harus kita pikul, tidak bisa kita VI. Semua jalan-jalan hidup Bapak Mama yang saya lewati itu harus kita pikul. Karena salib tidak memiliki gagang. Jalan-jalan penderitaan yang Bapak Mama dan saya lewati atas izin Tuhan untuk kebaikan kita adalah sebuah jalan yang harus kita lewati dalam rangka memulihkan kehidupan kita kembali pada hakikatnya.
Amin.